Selamat datang kembali di Wotage Podcast episode 2. Kali ini kami mau membahas soal regenerasi Wotage khususnya di Indonesia. Nah, di episode kedua ini kita menghadirkan narasumber yang berbeda, yaitu ada dari Tim Style Dimas Saputra aka Mikazu. Halo Mikazu. Halo, malam. Halo. Lalu dari tim Fokus ada Kurya. Halo Kurya. Halo, salam kenal. Salam kenal ya. Dan dari Sonichi 48 dari perwakilannya ada Alif. Halo Alif. Halo, Dam. Ya oke. Nah, di topik kali ini kan kita akan membahas regenerasi nih soal Wotage di Indonesia. Oh ya, gue kali ini nggak sendiri, gue sama moderator lainnya yaitu narasumber yang kemarin. Halo. Selamat malam, Minasan. Halo. Ya oke. Nah, topik ini kan soal regenerasi UCC nih. Nah, ini kan ada yang Mikazu mewakili dari UCC yang lama dan masih aktif nih. Dan sedangkan Kurya dan Alif ini adalah bisa dibilang UCC baru lah, Wotage baru lah. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Gue mau tahu nih, Kaju, dari Art Generation nih, dari generasi lama, awal mula Wotage di Indo itu kayak gimana sih? Awal mula Wotage di Indo ya? Ini yang yang gua tahu aja ya. Oke. Kalau di Indo pas waktu itu nih ya, Wotage itu masuk itu gua nggak tahu ya kapan persisnya dia masuk, tapi tuh yang gua tahu tuh bener-bener kesebarnya itu karena idol ya, tau lah JKT48 itu di sekitar akhir-akhir 2011 lah, akhir-akhir 2011 itu ada Wotage, cuman Wotage-nya masih ya Wotage mix sama Wotage fans ya, jadi ada idol kita pakai Wotage gitu. Ya, dicampur sama gitu, cuman udah ada beberapa tim juga yang fokus ke Wotage-nya juga tuh. Dulu tuh ada. Itu pas generasi JKT. Baru-baru banget JKT, belum ada tim. Baru generasi 1 tuh baru kebentuk. Ya mungkin karena pertukaran kultur kali ya kan. Idol di Jepang kan pakai lightstick lah. Ya Wotage juga ikut masuk ke sini, jadi orang-orang banyak yang nge-explore dari Jepang, cuman belum begitu terkenal tuh Wotage-nya sendiri, jadi masih budaya sama si JKT48-nya kayak gitu. Oke. Anda sudah selama itu ya? Lama banget ya, berarti hampir 10 tahun aja Wotage progres Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ya 2011 akhir sih, 9 atau 8 sih. Gua ngeliat Wotage bener-bener nyalanya itu pas di 2012 karena langsung aja nih ke poin kedua. Silakan Aldo. Ya, poin kedua nih. Ya, gimana sih kalau untuk perbedaannya old gen dan new gen ini, menjelaskan perkembangan Wotage di masanya? Mungkin bisa dijelaskan dari new gen-nya dulu. Untuk Kurya coba gimana Kur? Untuk perkembangannya menurut lu? Generasi baru kayak gimana sekarang? Kalau menurut gua sih yang new gen kayak gini kan yang sama-sama kayak gue lah, kan gue kan debut 2017 nih, pertama kali debut video. Kalau dari yang gue sendiri emang ya banyak yang takut buat debut kelihatannya, soalnya emang karena kualitas udah tinggi banget. Kayak Nextly, kayak Style, serius nyimbangin kualitasnya susah, apalagi untuk yang baru-baru main kayak gini nih. Kesusahan nyamain standar ya berarti. Kalau gitu. Tapi kalau menurut gue itu progres sih. Masalahnya kayak tim Style Next LIG itu juga mereka kan nggak langsung wow gitu dulu kan. Pasti ini kan ada founder-foundernya. Masa kalian langsung wow sih? Enggak dong. Nah yang kayak gitu biasanya yang new gen nih kan kayak ngeri gitu lah, misalnya kayak nge-upload agak kurang kualitasnya, ngeri gimana gitu, ngeri kena caci kadang. Oh, berarti ada ketakutan kalian dikritik. Ya, nah ya itu paling takut banget biasanya itu gue lihat soalnya karena yang gue tahu aja di region gue kan di Sumatera yang Wotage emang gak banyak, tapi sekalinya ada takut bikin apa tuh video. Kalaupun bikin pasti nggak diapresiasi. Nah ya itu. Oke. Oh berarti sorry, lu dari Sumatera mana ya? Gue dari Sumatera Barat.
Sumatera Barat. Oke. Padang. Bukan. Padang berarti. Ya Padang bukan. tetanggaan sama Wota Street. Wota Street kalau Padang. Oh, gitu. Oke. Kalau untuk sekarang nih, di bagiannya Alip nih, Lip, menurut lu gimana Lip waktu untuk perkembangan Wotage yang sekarang, Lip? Kebetulan Ya, kan lu lu pakai baru Lip. banget nih Wotage ya. Kalau gua sih awal-awalnya tuh kalau Wotage tuh harusnya tuh gara-gara satu orang sih ngajak gitu. Jadi waktu itu habis diatur. Karena Oke. juga waktu itu juga ada Jack Jepang Matsuri, gue juga nonton ada Wotage tampil gitu. Terus ada Oh, berarti- beberapa dari grup. Berarti lu kepo. Iya gue kepo bisa ada juga di grup fanbase ada yang tahu nyari-nyari kayak Wotage Indonesia satu orang gitu. Terus dia ngajak gitu. Itu juga awalnya Wotage juga iseng aja sih, pengen kepo aja. Terus Iseng ya? di situ gue Iseng ya? di GBK baru ketemu yang namanya tim Ikari sama kayak Wotage Bang Erik sama temen-temennya. Iya, Itu iya, pertama iya. kali belajar juga. Kalau gue tahu dari ilmu dari Mikazu, Wotage itu sampai sekarang tuh udah berkembang, nggak cuma hanya gerakannya itu doang selama bertahun tuh koreografi gerakannya gitu-gitu ya ada konsep gitu-gitu. Di situ jadi tertarik. Jadi gua 2019 itu gue pernah ngajak anak-anak kayak Wota gitu ikut Wotage lagi. Oh, berarti secara nggak langsung lu kayak cari orang-orang baru juga ya buat join ke hobi ini. Iya. Oh, cukup. Ya, Anda cukup berjasa juga kalau dipikir-pikir. Jadi nggak sendirian ya. Kalau dari Kaju nih yang Wotage lama sebenarnya gimana, Ju? Iya. Gimana apanya tuh? Dari tadi Perkembangannya iya, dulu. Gini maksudnya kan lu kan udah lama nih, lu bisa ngelihat misalnya udah 9 atau 8 tahun gitu. Menurut lu perkembangannya gimana sih? Oke, Apakah maju apa stuck di situ aja kalau atau gimana? menurut gua ya yang dibilang maju atau enggak sih tergantung dari misalkan kalau tim itu pengen maju pasti mereka apa sih namanya butuh effort yang keras deh dari beberapa membernya harus fokus juga ke Wotage-nya. Jadi kayak misalkan tadi nih, sorry ya Kuria, maksudnya Oke. tuh kalau misalkan kalian pengen wah gitu di hobi ini, kalian jangan merasa takut untuk dicaci maki, tunjukin itu karena gimana ya, kalau kalian gak nunjukin mungkin kalian gak dapat sebuah saran atau kritik. Terus untuk tim yang lain, kalau untuk tim yang lain gue lihat beberapa banyak yang udah benar-benar kayak fokus di hobi ini gitu, cuma ada juga yang jarang upload kayak seakan-akan dia pengen ngasih surprise. Ada juga yang kadang suka Wotage pun ya sekedar nggak kontemporer istilahnya atau apa tuh lebih fokus ke Wotage-nya. Cuma Evan doang juga. Iya, Evan kayak gitu ya, banyak sih. Cuma makanya kita harus lebih semangat sih ya, kayak gitu sih menurut gua. Menarik sih. Berarti emang yang baru-baru juga nggak boleh takut sama karyanya ya, biar bisa dikoreksi juga sama yang lama-lama gitu kan? Betul. Iya sih. Oke. Gua paham sih. Interupsi. Oke, silakan. Kalau dari Silakan. gua sih kan, gua kalau misalnya dari Wotage mungkin emang debutnya baru 2017. Gua kayak Oke. abu-abu gitu. Gua dari 2013 akhiran gitu tahu Wotage kan. Tapi nggak fokus Wah, sama belum sama Wotage, cuman kayak sekedar ngefans doang lihat DDM 2 kan. Belum terjun ya? Iya, nonton video doang, serius kagak ada Nonton video doang ya? apa tuh DDM 2. Terus ngikutin aja tim-tim kan, kayak apa tuh banyak yang apa tuh naik, banyak yang turun, ada yang mati, ada yang bubar. Iya. Betul. Berarti lu selama ini pengamat juga ya lu ya? Cuman pengamat doang, nggak bisa ngebaca apa-apa, soalnya emang ya gue juga nggak tahu kayak gimana di sananya kan. Gue cuma bisa ngeritik kok video doang kan waktu itu, jadi agak ngeri ngomong juga. Jadi karena Nah, udah itu- tahu kayak dari Oke. tahun ke tahun kan makin mati kelihatannya itu, kayak gimana yang liatnya. Iya sih, sedih sih. Kalau lu dulu pengamat, berarti lu waktu itu belajar karena inisiatif atau emang karena ada circle-nya? Nggak ada circle sama sekali, serius. Cuman gue sendiri doang waktu belajar Anjir, toge. Wow. Last man standing berarti lu. Hebat juga. Bukan last man standing, malah bener-bener standing sendiri. Iya. Jarang loh orang yang last man standing gitu sampai 2 tahun kali ya, 3 tahun mungkin. Oke. Gila itu nggak ada sih. Gua kalau nggak ada temen juga nggak bakal bertahan. Iya sih, ya susah juga ya.
Cuma ngeliat-ngeliat kayak orang pada ngupload video Wazaren kan tuh belajar-belajar sendiri di rumah. Kayak pertama kali belajar windmill kan bangga bukan main, tapi nggak tahu mau nyombong kemana ya kan. Langsung ke next point aja ya. Jadi gini, kan ini tadi udah ada sudut pandangnya masing-masing nih dari perkembangan WOTAGE di Indonesia nih. Yang mana kalau dari yang baru itu agak takut dikritik, tapi mereka ingin show off juga karena ya mereka juga butuh wadah, sedangkan yang lama malah welcome. Nah, kalau dari sudut pandang kalian nih tentang regenerasi, menurut kalian ini kenapa sih kok sekarang susah banget buat regenerasi? Kenapa jadi stuck kayak gini? Kenapa nggak selancar di pasarannya di Jepang apa yang betul-betul terus ada penggantinya? Kalau dari Mikazu kenapa tuh? Kalau menurut lu kenapa bisa stuck? Ini no offense ya, nggak gua mau siapa-siapa. Mungkin ya, yang gua alami ya dari beberapa kita orangnya bosanan coy, nggak bisa bertahan dengan hobi itu. Dengan hobi itu, bakal jalan kemana, ya kan? Iya, karena kalau lu tahu sendiri nih gua ngasih tahu, gua WOTAGE ya udah lama sih ya dari 2000. Ya gua WOTAGE mulai 2012 cuma sekedar WOTAGE JKT lah ya. Terus aktif itu 2013. Nah, gue tuh udah main ke beberapa, sempat vakum juga ya, vakum 5 bulan lah itu 2015-an. Nah, tapi gue balik lagi. Nah, jadi tuh kebanyakan emang kayak waktu itu di tahun-tahun 14 ke 2016 tuh tahun-tahun emasnya WOTAGE itu membludak banget WOTAGE. Nah, cuman karena ada beberapa orang yang kayak ngerasa mungkin ya faktor-faktornya bosan atau nemu hobi yang baru kan, hobi yang lebih menjanjikan atau apa. Kedua mereka ngerasa nggak nyaman di hobi ini. Biasanya apa? Drama lah atau apalah atau apa. Ada masalah internal ya. Betul. Berarti lu setuju kalau drama ngaruh ya buat regenerasi ya, memperhambat? Iya, kadang juga kan ada drama yang kita kan personal, ada yang orang baperan ya. Dramanya pun karena dia aku tetap gimana, makanya dia cabut lah dari circle dia coba nyari yang lain kayak gitu kan. Ya lu tau lah ada beberapa kayak gitulah. Iya. Terus apa lagi ya? Terus mungkin kurangnya ini sih. Kalau kata gue sih mungkin kita harus perkuat relasi ya, karena kalau kita sendiri aja ya kita nggak bakal bisa berkembang, dan kita ngerasa udah gini aja ya udah cabut kayak gitu paling. Oh, berarti penting nambah temen juga ya, biar ya kasarannya kita nggak kesulitan buat nge-share video apa lain gitu ya. Bener coy, serius nih gue jujur ya, relasi itu penting. Gue ngerasa pas titik-titik gue kayak WOTAGE tuh kan ya gitu, sendiri terus segala macem kan, akhirnya gue coba banyak relasi, dan ya lu tau lah kayak orang-orang di luar juga itu punya nilai plus sendiri karena hobi sendiri ya, kayak kenal sama si Ruru yang dari Singapura atau segala macam kayak gitu. Itu aja sih paling. Iya, gue paham sih. Betul. Oke. Ngomong juga itu dia. Jo, bisa open mic nggak Jo? Kalau bisa gue limpahin ke lu nih poin berikutnya nih. Bentar habis ini. Tadi belum selesai. Kalau dari yang generasi yang baru nih gimana nih? Kenapa kalian ngerasa kok hobi ini stuck gitu loh? Maksudnya dalam artian nggak ada generasi yang lebih membludak lagi. Dari Alif coba, kan lu yang cukup vokal nih karena lu ngajakin orang juga buat WOTAGE dan bikin tim. Kenapa tuh, Alif? Kalau gue sih selama gue WOTAGE tuh gue coba-coba promosi gitu, kayak bikin orang tertarik, gue share video gitu. Terus gue juga nge-share video-video gitu ke grup-grup. Dan kalau misalnya gue nyari tempat yang terbuka gitu, kayak di fanbase gitu. Ya, di fanbase gitu gue nyoba tarik-tarik. Maksudnya gue buat ini sih, buat orang-orang biar minat. Rata-rata yang gue tarik tuh orang-orang yang gak gue kenal juga. Tiba-tiba dia tertarik gitu. Random gitu berarti lu ya? Random. Gue suruh, gue tanya dari mana gitu. Oh, I see. Gue kira itu dari tim lu. Dari circle lu? Enggak, jadi gue nggak kayak bikin circle gitu, malah gue kayak nyatuin circle orang gitu, kayak
Misalnya gue di teater ada orang ini ada Wotage ada yang tertarik. Tapi lu ngerasa nggak kalau emang Wotage Indo itu lagi sulit banget buat regenerasi? Ya sih kalau dari pandangan sih rata-rata kayak Wotage lama banyak yang bilang ke gue gitu sih. Tapi kalau mungkin tahun ini sih kalau gue sih. Oh, lu dicurhatin berarti? Iya banyak. Hmm. Ya sih kata sepuh Johan. Apa nih? Hah? Katanya sih udah jarang lagi ya tahun-tahun ini untuk yang orang-orang yang minat Wotage. Bobo gua anjir. Serem suara. Oke. Kita coba ke Kuria ya. Ke Kuria, kalau dari lu gimana nih? Lu kan apalagi di daerah nih. Kalau di Jabodetabek mungkin masih, kalau ada effort lebih besar bisa lah regenerasi. Kalau lu di daerah gimana tuh? Kenapa kok jadi stuck gini? Kalau dari gua sih sendiri nge-stucknya gitu karena emang kagak ada tren gitu yang bisa nge-reach orang awam gitu. Kayak dulu kan 2016 2017-an gitu kan Kimi no Na wa dulu. Masuk akal ya. Gua paham Ya, itu. videonya kita nunci kan itu meledak banget kan sampai ber-MM view-nya. Nah, dari situ kan bisa tuh ngajak-ajak. Tapi kalau sekarang agak kurang kayak apa tuh lagu kemarin yang Iya, Grand Escape. Nah, Grand Escape tuh kan nggak terlalu booming banget. Ya sih, sampai M tapi Iya, kurang. Nggak terlalu Iya. booming banget di Wibu. Kan emang biasanya yang Wota gini kan kalau nggak Wibu, Wota gitu kan. Kalau Stereotip Wota, sekali Wibu. Anda. Tapi emang betul sih. Karena emang susah banget nyari orang yang dari bener awam jadi anak Wota gini susah. Iya sih. Nah, Iya. gedein Berarti circle juga susah, apalagi daerah. ada unsur tren di situ ya, biar orang awam tuh ngenotis dulu, oh Wotage itu kayak gini. Dan Nah, itu jadi cikal bakal generasi baru ya. Ya bisa juga dari situ. Soalnya kan kayak dari zaman Kimi no Na wa tuh kan bukan main juga tim langsung muncul-muncul. Iya sih. Waktu itu emang banyak banget sih. Gue paham sih. Iya. Oke. Gue mau ngelempar pertanyaan ke Johan. Johan udah Silakan, bisa ngomong aja ya. Kita Aman, present aman. du- kita present dulu kali ya. Aman ya. Ini ada Sandaljer, Yo. ada Sandaljer dari AKA Johan. Johan AKA Sandaljer ya. Dari tim Hikari. Masih tim Hikari nggak sih Bang Jo? Dulu. Masih Dulu. dagang naik. Oh masih ya. Masih. Oke. Silakan. Belum bubar ya? Silakan Aldo. Ya. Oke, Jo, kalau menurut lo ini Jo ya sebagai orang yang udah bertahun-tahun di Wotage, bahkan lo udah mungkin bisa dibilang udah Pensi. udah nggak minat kali ya? Iya, pensi. Kalau nggak salah, atau pensi lah istilahnya. Bedanya Tanda pensinya kutip nggak pensi. digaji gitu kan? Nah, untuk menurut lo pribadi nih bisa nggak sih Wotage Indonesia itu diregenerasi gitu? Lu ada tips gak sih Bang Jo? Ada tips nggak buat untuk meregenerasi gitu biar maksudnya Wotage itu bisa membludak lagi seperti 5 atau 6 tahun yang lalu trennya? Kalau balik lagi kita flashback ke yang lama, itu Wotage bisa naik karena seiring kalau gue bilang ya. Oke. Ngerti nggak? Seiring Ada nih? munculnya hype JKT48 gitu ya. Sebut merek gak apa-apa kan ya? Silakan. Nah, ada hype-nya JKT48 di tahun 2013 ya. 13, Ya. 14, 15. Nah, segituan. Dan di tahun bentar gue yang ingat. 14, 15, 16 ya yang di Jepangan Mangga 2. Oke. Nah, itu kita nggak bisa menutupi itu salah satu faktor pendorong naiknya Wotage juga kan. Dengan adanya tren kecil ya, tren skena lah masuknya ini, bukan tren yang dalam skala gede. Itu bisa ngedorong Wotage juga. Oke. Itu kalau dulu ya. Kalau sekarang Kalau dulu. kan umuran kita kan ini udah pada ngerti nih. Iya. Aduh, nyampe mana tadi lagi ngomong aja. Kalau seumuran kita. Oh ya. Suara Tahan Jo. Tahan, Suara Jo. lu robot Jo. Tahan Jo. Halo Jo. Suruh masuk lagi. Kita lempar ke narasumber dulu aja ya. Kalau dari Kuria nih, menurut lu kira-kira apa sih tipsnya nih biar regenerasi ini ada lagi? Tergantung juga sih emang dari tren juga sih sama kayak pendapat apa tuh Sandaljer tadi kan Bang Johan. Emang dari tren-tren kecil tuh kan 2013, 2012-an JKT tuh Berarti sengaruh itu ya? Dapat tuh
apa tuh tren DC Manga 2 sama di mall kan. Itu tambah pula di apa 2016-17 kan ada itu Kimi no Na wa. Lanjut habis itu Grand Escape yang baru-baru nih. Kayaknya belum ada lagi yang bisa mancing itu tren baru sekarang nih. Berarti tren baru yang bisa dinotis UCC Indo, ya khususnya di Indo itu ya. Nah, ya itu. Iya sih, ya tren ya. Emang kalau tren ini emang kita mau nggak mau bikin tren atau tunggu tren sih, jadi emang agak susah juga. Ya betul. Iya kan. Kalau dari Kaju lu gimana Ju? Sebagai yang sudah berpengalaman dalam tanda kutip, tipsnya nih biar ada regenerasi lagi nih. Tipsnya ya, apa sih namanya, harus bisa ya sama kayak Korea, sama harus bisa menjajahkan otak, apa sih namanya, mempromosikan lagi supaya biar ada nilai plus di mata orang awam. Kalau Wotage lebih gampang masuknya kan di mana sih namanya, di circle-nya sih ya kan. Iya. Di Jepangan ya kan, kalau nggak wibu ya Wota bener. Ya kita juga harus bisa kenalin ke orang awam gimana spesialnya Wotage, sehingga orang awam pun bisa ikut Wotage doang nih, nggak dia harus wibu atau Wota gitu. Tapi kalau untuk tips yang paling gampang sih yang sekarang sih ya yang dilakuin sama si Alif, karena kan kalau istilahnya grafiknya nih masih datar nih, nggak menurun, nggak naik nih. Jadi peminatnya masih ya lumayan banyak lah. Ya mungkin paling gampang pertama dari JKT48 atau dari Wibu. Itu kalau dari Wibu mungkin agak susah sih. Karena kan masih nilai plusnya juga kalau mereka biar tahu lah gimana bagusnya Wotage kayak gitu sih paling. Biasanya kalau kayak si Alif ngumpul tuh, gua datang buat sharing-sharing, gua nggak pernah nolak, karena emang dengan kayak gitu mereka pun senang dan mereka mau belajar kayak gitu. Oh iya sih, penting sih sharing itu. Kalau dari lu Lip, itu betul kata Kaju. Bener sih, banyak dari teman-teman gue banyak yang tertarik juga. Bisa juga lihat dari video Mikazu share Waza, jadi orang-orang tuh banyak yang tertarik sama Waza gitu, jadi banyak yang suka, kayak pengen mencoba gitu. Jadi intinya selain yang barunya itu harus minat, yang lamanya juga harus open gitu sih. Yang lama juga harus kayak ngerangkul juga ya. Kita nggak boleh kayak gue kasta lama nih, gue lebih berkelas, kaum elit kami nggak boleh gitu juga ya. Enggak. Iya. Masuk akal. Tahan dam. Konklusinya mau ditahan nggak? Ada Bang Jo nih. Oke. Kita retake Bang Jo. Sorry. Retake yang tadi tuh. Tips lu nih buat tadi sampai mana tuh? Tips lu buat regenerasi ini. Gini kan, kalau kita sekarang kan kita udah kebagi, ada yang sibuk kuliah, sekolah, ada yang kerja juga, bahkan ada yang pindah hobi dan segala macam kan. Kayak termasuk gue nih, gue udah kayak pindah profesi juga kan. Gue udah nggak ikut jalur hobi lagi, gue udah di profesi ini. Kalau dari gue sendiri, cara gue buat gue bantu Wotage, jujur gue masih senang sama Wotage. Gue no hate ya, kayak misalnya kan biasanya orang udah keluar tiba-tiba Wotage diledekin, palingan buat bercandaan aja. Tapi nggak anti gitu ya? Enggak anti. Gue masih berbaur sama anak Wotage. Iya. Dan cara gue satu-satunya untuk ngebantu ngedukung Wotage, walaupun gue udah nggak gerak badannya nih, gue ikut berpartisipasi apa aja yang bisa gue lakukan buat anak Wotage. Kayak lo bisa lihat sekarang ada namanya tim Senohi, itu ada tangan gue juga di situ. Seishino Hikari tahu kan? Iya. Yang isinya ada si Chris, Jawara semua isinya ya. Iya, ada si Derry juga. All Star lah ya. Iya, kalau 2016 tuh All Star loh. Semua orang star, tidak ada yang All Star, semua orang star. Oke. Berarti lo ikut berkontribusi gitu ya? Iya, kayak misalnya ada. Nah, satu yang kurang nih, kita di Indonesia ini kebanyakan kalau Wotage hanya kayak berfokus pada siapa nih yang di depan kamera nih. Tapi jarang banget ada yang mikir siapa nih yang ngurusin belakang kamera nih. Nah, yang edit segala macam gitu ya. Bukan hanya edit, Pak. Iya. Dengan cara lo distribute videonya juga lo nggak pernah kepikiran kan.
Oh, masuk akal. Iya, 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 Nah, iya. itulah yang sekarang gue terapin ke anak-anak Senohi ini, gimana caranya buat colong spotlight di saat-saat seperti ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, lumayan Iya. berhasil. Amin. Amin. Oh, iya, iya. Lo bisa lihat kan. Nah, itulah yang gue coba terapin. Maksud gue tuh, ya, gue pengen gue pengen dari dulu tuh cita-cita gue pengen lihat tuh gimana caranya Wotage bisa tembus ke industri negeri kita, ngerti nggak? Industri hiburan negeri Itu yang gue mau. Oh, Jadi nggak cuma di dunia wibu sama wotanya doang kan, jadi orang awam pun bisa Iya, nonton dan itu dia betul. enjoy. Nah, Iya, iya. beberapa tips lagi nih, karena sekarang yang udah lihat Wotage itu bukan hanya dari kalangan Jepangan atau skena wibu dan wota. oke. Anak Wotage sendiri itu harus pinter gimana caranya bikin Wotage itu kelihatan menarik. Ah, Berarti selama ini enggak ya? dari gimana? Berarti selama ini kesannya masih dipandang sebelah mata Wotage sama orang-orang yang Iya, di. benar. Oh, oke. Sejujurnya begitu. Oke, oke. Gak apa-apa, kita telling the truth Gini. aja. Cara lu buat narik perhatiannya adalah satu yang paling utama, pemilihan lagu. Itu penting banget, Oke. pemilihan lagu. Gimana caranya lu pilih satu lagu? Ada lu pilihan. Lu pilih satu lagu yang terkenal sampai ke orang awam, atau enggak lu pilih satu lagu yang gak terkenal sama orang awam tapi catchy yang lu bisa gambling. Itu bakal populer dengan orang awam. Oh, Kalau dari orang awam. Itu. kalau dari lagu-lagu yang terkenal, masuknya juga ke tren tadi itu ya. Iya, benar. Iya, tapi inget juga lagunya jangan yang you know I go get lu Wotage. Kalau misalnya masuk, kenapa enggak? Iya kan? Iya sih. Iya benar, iya. Karena benar. orang awam lagi hype itu juga ya. Tiba-tiba Iya, di Gayuba kenapa? Thundersnake. Kayak misalnya lu bikin trendingnya lagi naik nih, kalau kita ambil Oke. contoh TikTok ya, kita trendingnya lagi naik ini nih. Nah, lu coba praktekin itu dengan kearifan Wotage. Nggak salah kan? Nggak Oke. salah kan? Ya nggak? Iya Salah sih. nggak? Selama lagunya masih Wotageable ya. Enggak. Ya, selama waktu lagunya masih Wotageable. Jadi Itu nggak itu masalah. lumayan bisa ngedorong exposure juga. Orang pasti bakal bertanya-tanya, ini apa sih? Gitu. Apa sih? Dengan lu kasih di situ tulisan Wotage, orang bakal search juga Wotage Indonesia. Oh, Nah, muncul lagi lah orang lihat kan. iya ya. Berarti nggak Dua. melulu harus dari dalam circle itu ya. Iya. Yang kedua, Silakan. dari soal video. Yang pertama, kualitas video nggak boleh di bawah 30 fps, nggak boleh banget. Kita Ya. udah di masa depan, men, nggak ada lagi yang rekam pakai HP 15 fps. Jangan. jangan, please no. Di bawah 24 sih lebih tepatnya. Oh, jangan di bawah 24 ya. Iya. Perfectnya 24 30. Ah, pokoknya jangan 15 lah, jangan pakai HP Nokia lah, boy. Kalau Jangan boy. HP Nexian beneran. HP Nexian jangan lah itu ya. Terus sama ada bedanya nih dari isi videonya sendiri. Ada dua, soal konsep sama soal koreo. Beda Dan teknis. konsep sama koreo. Konsep sama koreo itu beda. Mm-hmm. Ngerti? Koreo itu semua gerakan yang ada di dalam part Wotage yang ada di verse, di ref, di chorus, di bridge, itu gimana caranya koreografernya ngatur. Biasanya ada satu koreografer yang ngatur. Di Senohi, setahu gua ada nih. Tiap satu project ada yang koreografernya. Entah itu si Chris apa Derry, gue nggak tahu ya. Gue kadang suka lupa-lupa. Tapi pokoknya ada satu kepala yang megang kalau untuk koreografi. Nah, untuk konsep sendiri itu adalah gimana videonya lu bikin jadi terlihat menarik. Kayak misalnya ada konsep drama, ada konsep sinematik, ngerti? Ada konsep musik video. Nah, kayak Oke. gitu. Jadi gimana caranya lu bikin itu menjadi menarik? Lu konsepin ini gimana video ini orang ngelihat berkonsep tuh seperti apa. Kayak misalnya gini nih, gue kasih tahu yang versi ringannya. Kayak misalnya ada Valentine atau Halloween. Iya, paham. Ya, biasanya kan orang-orang bikin video apa kalau Valentine berarti ada drama cinta-cintaannya. Itu namanya Iya. konsep. Iya kayak
yang dibikin anak Jogja dulu ya. Kalau Halloween Bentuknya. pakai hantu-hantuan. Nah, itu Pakai namanya kostum konsep. gitu ya. Iya, beda Lebih sama effort. koreografi. Kalau koreografi itu segala macam formasi, blockingan, gerakan apa yang mau dipakai, itu namanya koreografi. Koreo di dalam video Wotage tersebut. Ada lagi Jo? Ada, masih ada. Bentar, mana rokok gua anjing? Ini kedengeran loh. Gak apa-apa, santai. Katanya ntar katanya Kuria mau interupsi, Jo boleh interupsi dulu Kuria. Silakan Kuria. Nah sih tadi apa tuh sekalian negasin juga pendapatnya Bang Johan tadi kan, kalau dari yang UCC baru-baru kayak gini kan emang susah buat ngenyamain itu apa tuh standar apa yang udah ada sekarang. Terlebih lagi Betul, kalaupun bikin videonya asal-asalan, enggak juga itu bisa mancing orang awam atau enggak member baru lah kayak gitu kan. Gini. Itulah. Kita manfaatin beberapa orang baru. Bukan orang baru, sorry. Kita manfaatin beberapa orang lama yang udah tahu lika-likunya, gimana caranya nyari pasar, apa yang orang awam suka, yang lebih mereka tahu daripada orang baru. Sedangkan kalau misalnya orang pemain baru nih masuk, otomatis kan rata-rata oke lah, kayak misalnya lu dulu waktu Wotage nih, anjing gue suka wajah ini nih, gue harus pakai wajah terus Iya. Padahal itu nggak jelas maksudnya. itu untuk orang baru, jangan lu samain. Boleh lah gue bukan tegur sih, boleh lah lu nasihatin, lu gini, lu mau Wotage kelihatan keren gak? Itu sebenarnya yang lu lakuin gak keren, bego kayak orang autis lu gitu. Nah itu bisa. Kenapa gue bikin kayak Wotage yang lebih keren dengan sesuatu yang lebih proper gitu. Proper. Oh. Persiapan ya. Iya, yang Iya, lebih iya. yang lebih disiapkan lah. Dan itu udah auto pasti lebih dilirik orang dibanding lu hanya Wotage, sekedar Wotage yang mereka bilang just for fun. No. Oh. Yang proper justru lebih fun. Percaya sama gua. Benar. Karena lebih bisa dinikmatin videonya. Iya benar. Nikmati aja hasilnya. Dan gak cuma lu doang yang nonton. Buat apa lu bikin kalau cuma lu doang yang nonton kan? Nice. Selamanya Ya, kan ya. seperti itu. Ya benar. Ada lagi. Silakan. Terakhir. Di step terakhir. Lanjut terus. Enggak, ini kan 3 poin nih. Tadi kan gue udah jelasin gimana lagu, gimana Ya, koreo lagu. sama konten. Nah, ini yang terakhir. Lu butuh media sharing, media publikasi. Kayak Oke. lu sharing itu jangan hanya share sekedar share, lu tentuin tanggal uploadnya kapan. Misalnya berkonsep, itu lebih keren lagi karena dia biasanya cari tanggal tuh. Ya enggak? Lu sediain deskripsi yang emang matang dan orang mau baca, yang rapi. Oke. Jangan terlalu kaku juga karena ini kan Wotage kan anak muda banget ya. Anak muda. Oke. Iya. Dan juga cara lu nyebar, entah itu di grup. Jangan pernah patokin hanya di grup Indonesia Wotage atau Kaskus Wotage atau pokoknya grup di Wotage. Jangan hanya patokin di Wotage. Gimana caranya lu cari di grup orang luar, orang awam, entah itu di grup WhatsApp keluarga lu atau di grup angkatan sekolah lu atau di grup apa, gimana cara bikin mereka buat tertarik walaupun itu hanya share. Entah gimana caranya lu bikin caption. Captioning itu penting, serius. Kalau lu hanya bikin caption, "Hai teman, nonton video aku dong, terima kasih." Enggak akan. Orang bakal ngabaikan itu. Gimana caranya lu bikinnya lebih menarik. Lebih keren lagi kalau misalnya Wotage udah naik, lu kolaborasi sama entah itu brand produk, BUMN. itu apa aja bisa lu kolaborasiin. Semisalnya lu bisa ngangkat nama Wotage lagi kan. Ya, karena gue di bidang, gue minggir dikit ya. Gue di bidang musik sendiri. Gue udah tahu teknik kayak gitu nih. Gue punya teman partner kolaborasi kayak si Fake Z dari Derry dan adiknya nih, Mukri. Ada Mukri di sini nggak ada ya? Nggak ada, muka riba nggak ada. Itu justru gue bawa naik Fake Z, gue bawa naik gue juga, ngerti nggak? Jadi Fake Z ngasih exposure, gue ngasih exposure ke Fake Z. Simbiosis mutualisme. Nice. Ya begitupun di Wotage. Misalnya lu dapat kolaborator, itu bakal lebih keren. Kolaborator paling gampang di kita sekarang adalah, sebut merek boleh nggak? Silakan. Boleh. Salah satu kolaborator atau
penyedia sponsor lah ya bisa dibilang atau endorsement. Yang paling gampang untuk kita rangkul sekarang adalah Lumika. Gimana caranya lu? Ya, sudah saya tebak. Sekarang tuh si Dimas tuh dia gandeng Lumika terus, itu bagus. Itu ngasih exposure buat style juga, tapi style juga ngasih exposure buat Lumika lewat Wotage. Karena kalau misalnya Lumika itu keangkat sendiri, jadi mereka itu masih mau jualan di Indonesia dan Wotage juga makin gampang kan nyari like sticknya juga. Iya, itu masuk akal sih. Dari step selanjutnya kalau Halo Jo. lu hanya daripada lu hanya collab di Lumika, lu bisa collab sama yang lain. Entah lu dapat brand baju terkenal atau lu dapat apa yang biasa di Wotage, baju lah, baju, sepatu, oke, fashion itu lebih ngedorong lagi. Fashion itu biasanya mereka lebih berani karena mereka yang bakal ngejual, ngebrandingin lu. Apa yang lu pakai kan setiap satu Wotage kelihatan kan. Oh iya, ya gelap dikit lah. Kalau menurut lu Jo, kalau lintas media gimana tuh? Misalnya kita nggak melulu upload di YouTube nih, kita viral di Wotage, contohnya misalnya di TikTok, itu gimana tuh? Misal lo lintas media Bisa, gitu itu? Itu hanya Boleh platform, dong. nggak apa-apa. Oke. Karena lu nggak tahu kan kalau misalnya besok juga YouTube tutup gimana gitu Oh kan. iya juga. Justru berarti- misalnya Sama halnya. lagi rame di Instagram nih, lu bikin video hanya di Instagram, nggak apa-apa. Asal itu menarik, nggak apa-apa, lu bakal naik dari itu, lu bakal bawa nama Wotage lagi lebih gede. Oh, berarti platform nggak mempengaruhi juga ya, nggak terlalu Nggak berpengaruh ya. mempengaruhi. Asal karya lu bisa dilihat orang bagus, nggak masalah ya, no problem. Nggak masalah, bener. Oke, udah semua Jo dari lu. Udah cukup. Oke, makasih. Ini kalau dari gua konklusinya emang sebetulnya ini kompleks sih, karena emang nggak bisa dari satu generasi sendiri sih. Itu harus dari generasi yang udah lama dan yang baru juga harus saling membantu biar nggak ada yang namanya jarak juga dan mereka bisa saling narik orang-orang awam. Kalau dari Aldo gimana tuh, Dok? Yang tadi gue bilang dong, jadi yang lama, yang barunya itu harus minat, harus open, dan yang lamanya juga harus open, terbuka sama yang baru. Iya, itu ya Itu sih tadi menurut gua. poinnya Mikazu itu pentingnya relasi itu, karena relasi gue sendiri dulu juga Wotage, oke, gue punya tim, terus ya semua pasti orang fokus di timnya dulu ya, terus gue bikin channel kan. Waktu itu kayaknya jarang tuh yang bikin waza-waza yang kayak massal, tapi orang cuma bisa submit langsung online gitu, wazaren online gitu. Nah waktu itu gue bikin sendiri namanya parade-paradean gitu. Nah kalau gue ngerasa gue naik dari situ, jadi orang banyak tahu gue dari situ. Nah itu ngaruh sih. Gue jadi tahu di setiap daerah ini punya UCC-UCC-nya sendiri. Kalau gue dari gue gitu sih. Mungkin dari narasumber ada tambahan dari Alif. Kalau kesimpulan gue sebagai UCC baru, jadi gue paling banyak belajar ke Wotage lama gitu, kayak Oke. misalnya kayak ada untuk Mikazu atau banyak sharing juga dari ini Johan gitu. Saya juga kadang emang gue sekali tertarik emang terus gitu, kayak pengen bikin orang minat lagi di tahun 2020 tuh Wotage masih bisa gitu. Harusnya Wotage itu tuh apa ya, kayak lu hobi karya sama bikin asik aja sih kalau Wotage dari gua. Hobi karya dan bikin asik aja. Mantap. Oke. Mantap. Kalau dari Kaju silakan. Mungkin. Untuk regenerasi ya, ya itulah. Oke. Ya kalau bagi gue sih ya emang generasi ini, dari generasi yang lama dan generasi yang baru, kita harus punya yang ya, even dia mau yang baru sama yang baru atau yang lama, ya kita harus punya relasi yang kuat. Terus juga yang lebih penting sharing sih. Jadi kayak misalkan sharing dari si UCC yang lamanya nih, contoh UCC lamanya nih udah tahu apa pahitnya Wotage lah, manis pahitnya Wotage. UCC baru nih bingung dia mau jalan kemana ya kan. Nah itu tuh kita ada yang namanya controllingnya. Jadi itu gimana caranya supaya ini tetap bertahan di Wotage kita. Oke lah, misalkan UCC yang baru ini lagi senang waza, mungkin lebih ke individual ya, kayak Reka atau si Rami atau apa ya, lebih kayak gitu kan. Iya. Tapi si UCC yang udah lamanya nih bakal tahu itu tuh ya cuma sekedar kesenangan lu aja, lu
nggak bisa bikin Otage itu lebih menarik. Jadi tuh ya kita juga harus bisa nuntun dia jalannya kemana biar Otage Mengarahkan itu ya. betul kita harus kontrol si dia itu gimana dan kita ya hubungan yang baik lah supaya kita nggak cekcok gitulah pokoknya. Iya. Tetap gimana ya, tetap terjaga lah, terus ya kita bisa mengenalin Otage kayak yang lain juga ya. Kalau cuman di situ-situ aja nggak berkembang ya susah, peminatnya kita doang kayak gitu. Iya sih. Cuma stuck di circle ini aja, jadi nggak bisa ngeraih reach penonton dari luar circle kan. Betul yang jelas semua bisa melampaui skillnya sih yang lama tuh, yaitu justru achievement sih. Tapi ya kita Iya. harus bisa kontrol itu semua kayak gitu. Terakhir mungkin dari Kuria ada last statement. Last statement dari gue juga nggak ada, udah ketutup semua sama apa tuh Mikazu Oke, sama berarti tadi kan. kurang lebih sama lah ya. Ya mungkin dari gua sendiri diri tim fokus kan emang lebih condong ke kualitas, soalnya emang tiap video kami nyoba hal-hal baru kan, karena emang susah nganuin circle selain yang kita nih aja. Oh berarti lu cukup jarang upload ya? Terakhir gua ngupload rasanya 3 bulan yang lalu. Oke. Itu Natsu mau ngomong tuh. Oh Natsu, silakan Natsu. Halo. Halo, Natsu dari tim mana dan asal dari mana? Aku dari tim Rebuild Otage dari Banjarmasin. Oke, Rebuild lagi di Banjarmasin. Oke, silakan. Mau nambahin dikit ya, sedikit alasan kenapa Otage sekarang tuh nge-stuck. Oke. Karena kan Otage kan targetnya salah satunya anak muda kan. Ya. Terus apa sih, Otage itu kan kalau tadi ya ada 2 ya, kalau nggak wibu Wota. Nah anak-anak muda sekarang tuh kadang-kadang nggak mau atau nggak nerima gitu dirinya disebut wibu gitu. Jadi agak susah untuk menarik dia ikut Otage gitu loh. Itu lebih ke Belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri kalau seperti itu sih. Iya. Iya gengsi, karena banyak teman-teman aku di sekolah tuh dia sebenarnya bisa dibilang wibu tapi nggak mau gitu loh, nggak mau disebut wibu. Sorry. Ibu denial. tidak berdamai. Sorry, gua interupsi. Berarti si Natsu ini timnya base-nya dari sekolahnya? Iya, dari eskul dulu. Wow, ada eskul Otage? Enggak sih, eskul Ada, bro. bahasa Jepang, tapi kita juga belajar Otage juga. Oh, itu gimana progresnya di sana Wah, itu? keren. Yang ku denger dulu sih emang di eskul tuh dari dulu udah ada. Tapi pas angkatan kayak aku nih nggak ada yang mau nggak ada yang mau nge-expose Otage lebih dalam lagi gitu ke orang-orang awam gitu. Baru angkatan akan datang aku aja yang berani gitu kayak bikin tim terus latihan bareng, proyekan gitu. Kalau dulu jarang ada. Kalau dari poin lu berarti dari kegengsinya orang-orang itu ya? Iya, agak susah jadinya narik. Sama gerakan sih. Oke, gerakan kenapa? Kadang orang awam lihat gerakan Otage itu kayak, aduh sakit tangan gua gitu. Sampai teman aku bilang tangan lu nggak patah gitu ngelakuin gituan. Itu sering sih digituin. Oke, iya. Ada yang mau gue tambahin dong. Oh, silakan Aldo. Nah jadi intinya kalau misalnya diri lu dan hobi lu itu masih belum bisa berdamai, jadi jangan harap bahwa hobi lu ini bisa terangkat gitu loh. Jadi karena awalnya harus dari diri lu sendiri dulu. Kemauan seperti yang tadi dia bilang kan. Kalau lu aja masih malu dibilang wibu, ya susah sih kalau lu mau berharap bahwa kita harus game gitu loh. Wow, harus dilihat semua orang, tidak hanya wibu itu sendiri. Lagi kita pamalu dah. Iya, gue juga bingung dah. Dari si Natsu ini yang agak luput dari kita sih. Berarti ternyata masih banyak di luar sana yang gengsi juga dibilang suatu kaum gitu. Takut sih. Iya. Oke, makasih. Kalau dari yang lain mungkin ada tambahan? Silakan yang mau bersuara. Itu Tiko mau nanya. Aku kok. Silakan Tiko. Konklusinya dari semua ini. Mau nanya nih buat narasumbernya. Oke. Kenapa sih kalian masih bertahan di hobi Otage? Dan gimana sih cara kalian mengatasi rasa bosan nge-Otage ini? Oke, yang kita klasik kita lempar ke Mikazu jelas karena dia lebih lama.
Jelas. Udah tidak ada yang bisa menjawab Iya. selain dia. Oke, kenapa gua jujur ya, gua tuh pernah nemuin titik jenuh juga sih. Titik jenuh dari Wotage. Yang bikin jenuh dari Wotage tuh kurang view sih, kurang view yang bikin lu rasa aduh, gua udah mulai effort. Saya relate. Jadi kalau menurut gua kan gua ada beberapa titik jenuh nih, kan tadi si Tiko nanya kenapa gua bisa bertahan dengan Wotage ini. Nah, tapi nggak selalu bertahan sih, gua apa namanya ada titik-titik jenuh kayak dulu awal gua nyoba Wotage ya. Maksudnya coba-coba bikin konten kayak pakai potek lah atau apa. Itu ada titik jenuhnya di saat gua ngeliat view gua dikit, yang nonton gua doang sama anak-anak style atau beberapa doang kan. Terus ya udah, bahkan pun gua pernah berpikir kayaknya mungkin gua nggak bisa Wotage terus nih kalau gini-gini. Nah, akhirnya ada beberapa ya cobalah gua teknik dengan lagu JKT48 yang gua buat itu gua masih inget banget yang bikin gua senang itu ini apa videonya si siapa ya Soran dari Tokyo tuh. Dia bikin project ini apa sih Everyday Kacusa ya, Everyday Kacusa. Gue tahu. Gue dari situ udah mikir kan di situ itu sebenarnya jujur masih titik jenuh gue ngeliat wah ini kayaknya keren nih, karena kan di Jepang kayak hype banget. Ya udah gue coba terapin lah. Di JKT mau ngeluncurin Everyday Kacusa, gue bikin gitu lah. Gue coba lah kumpulin beberapa anak-anak ya kalau dibilang anak-anak GBK KY lah ya yang rame. Gue kumpulin, gue nyisihin uang gue lah, nyisihin uang gaji gue buat konten. Akhirnya gue coba, wah gila itu dalam beberapa hari view-nya meledak banget ya, walaupun masih di Indo ya, belum nyampe ratusan ribu walaupun berapa puluh ribu gitu. Sumpah itu gue ngerasa ada kesenangan tersendiri serius deh. Bukannya karena gue enak atau apa ya, tapi kayak ada kesenangan sendiri gitu. Bahkan kalau lu bener-bener gila banget Wotage, lu ngulang video Wotage lu sendiri 100 kali pun lu gak bosen coy, gak tahu kenapa. Iya. Apresiasi itu ngaruh ya. Betul dari komen-komennya. Dan gue kalau ngeliat nih ya, yang gue alamin, gue yang bikin gue seneng tuh komen-komen dari orang awam. Even itu dia orang awam di luar JKT atau dia JKT baru tahu Wotage, wah gila itu sumpah. Itu yang bikin gue semangat sih. Akhirnya gue selalu kalau gue ya jujur aja gue selalu nolak lagu JKT48 buat dibikinin Wotage. Kecuali yang baru tuh yang Rhapsody gak bisa di Wotagein. Ya itu sih yang bikin gue bertahan. Terus juga dengan apa circle-nya dan relasi, gue senang sih punya suatu hobi yang bikin gue punya relasi banyak kemana-mana kayak gitu kan. Karena kan ya gue hobi selain Wotage nge-game. Ya kalau nge-game ya daftar lah gitu-gitu doang kan ya. Atau kalau gue ngoding gue jadi profesi sih, dan gue jadi kayak hobi banget ya buat pencarian gue. Nah tapi kalau Wotage ini gue bertahan karena ya itu makanya. Dan gue selalu ngeliat ke depan. Bener yang dibilang Johan, jangan Wotage sekedar kesenangan aja. Kita harus mikirin peluang bisnis. Berarti ada optimistis di situ ya. Betul. Ada optimis. Iya, di situ juga kita harus bisa nih. Gue kenapa bertahan Wotage karena gue sendiri pun pengen mendorong Wotage lebih naik. Karena jujur nih ya, gue bicara negara nih ya. Gue ke Singapura nih, itu Singapura negara kecil, peminat Wotage banyak banget cuy. Gue juga heran kenapa tuh. Itu peminat Wotage-nya banyak banget. Nah, kalau di personal gue yang bikin gue pengen, gue yang bikin bertahan sama Wotage, gue pengen ada orang Indonesia Wotage nih, benar-benar benar-benar berpotensial lah kalau kita tuh bisa gitu. Ya, gue juga cukup sedih sih yang tahun lalu DWB nggak ada di Indonesia, mungkin karena eventnya nggak ada karena. Cuman dari situ gue bertahan tuh pengen ngebanggain dia negara kita sendiri lah. Masa kita kalah sih sama Singapura atau yang baru-baru ini Australia tuh Wotaboys juga. Dia juga ini Wotage ya. Dan gue juga punya kesenangan sendiri terhadap gue bikin video kan. Ya yang gue bilang itu view yang menentukan lah. Kalau view sedikit atau apa ya galau kan, aduh ngapain sih ini Wotage. Tapi ada view meledak terus ada komen-komen positif, itu yang bikin lu semangat. Berarti kalau gua rangkum dari lu itu berarti apresiasi dari masyarakat itu penting banget ya buat kestabilan kita di hobi ini. Betul. Ya, kelangsungan hidup kita. Walaupun itu emang susah, misalkan jangan dari masyarakat, dari lingkungan kita sendiri, dari misalkan UTC A yang baru atau yang antarbantah, terus ada UTC yang cukup ternama lah, dan dia bisa merespon
atau ngasih apresiasi atau bahkan kritik Oh iya. kritikal lu. Iya, iya, "Oh, iya. bro mungkin ini kamera lu kejauhan, oh bro ini posisi lu di depan terlalu kecil." Nah itu mungkin bisa bikin orang itu nyaman. Tergantung sih, kalau orang yang baperan mungkin asal lagi di komen mulu. Iya, 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 iya. Dari Tiko udah jelas itu tadi penjelasan dari Mikazu. Udah. Oke. Rasa cukup ya buat malam ini. Terima kasih buat semua narasumber, buat Mikazu, buat Bang Johan, buat Kuria dan Alif, dan yang udah nyimak-nyimak juga terima kasih. Mungkin kita akan bahas topik yang lebih intim lagi soal Wotage Indonesia di episode selanjutnya. Ya, kalau mau dengerin di second channel gua di Desdemona Second, sama ya ntar gua update lah di sosial media gua. Makasih ya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nah, semua. Terus Wotage. Terima kasih semua.